Gresik, kota santri, ojo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi, kita akan ngevlog bareng. Nah, kali ini kita akan ngevlog bersama dengan salah satu komunitas yang dimana nanti kita akan berbicara bareng dengan mereka terkait peran seorang komunitas untuk memilih seorang pemimpin yang berkualitas. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti bersama. Yuk. Ojo lali. Ya, ayo tang aja. Loh, nanggi. Cari nyoblos. Leh, Berangkat. Ayo cepet nanti pilih kenali pisan calone gawe. Tepat pada tanggal 9 Desember tahun 2020, 19 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Pesta demokrasi 5 tahunan ini yang nantinya akan melibatkan masyarakat sebagai seorang pemilih yang nantinya akan menentukan pilihan politiknya kepada para kontestan yang bertarung. Nah, para kontestan yang bertarung ini, harapan masyarakat adalah kontestan yang dimana nantinya akan melahirkan seorang pemimpin yang anti korupsi, melahirkan seorang pemimpin yang amanah, melahirkan seorang pemimpin yang mampu untuk menyejahterakan masyarakat, yang peduli dengan kaum marginal, dan yang pastinya adalah pelayanan publik secara maksimal. Partisipasi masyarakat ini adalah bentuk dukungan yang konkret terhadap para kontestan untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Cari nyoblos. leh. Berangkat. Ayo cepet nanti pilih kenali pisan calone gawe Gresik ben makmur rakyate. Ayo cepet nanti pilih bupati sing dibanggane nang urip guyub rukun tentram atine. Ayo kabeh budal bareng rame-rame. Ayo Oke guys, kita sudah sampai di lokasi di mana kita nanti akan ketemu dengan teman-teman komunitas yang nantinya kita akan bertanya langsung kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada serentak di tahun 2020, ataukah mereka mempunyai tips tersendiri atau mempunyai angan-angan sendiri bagaimana menciptakan pemimpin yang berkualitas menurut mereka. Kita ikuti bersama, yuk. Oke guys, hari ini kita sudah berada di lokasi kafe di mana kita akan berbincang kepada ibu-ibu hebat hari ini terkait mereka apakah sudah siap untuk berpartisipasi di dalam menyemarakkan pilkada tahun 2020. Kita tanya langsung kepada mereka apakah sudah siap. Namun sebelumnya karena kita ini posisinya pasti masih pada kondisi pandemi, jadi kita harus menggunakan masker terlebih dahulu sebagai ikhtiar kita untuk memerangi COVID-19 pada tahun ini. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, saya mau tanya terkait pilkada serentak di tahun 2020. Apakah jenengan semuanya sudah tahu kapan sih pesta demokrasi di tahun 2020 ini akan dilaksanakan? Ngerasakno mikir pemilu. Tugas arek daring ae mbarai sira ngelu, Mas. Menen nek wis dadi yo lali ambek janji-janjine. Oh, jadi belum tahu ya? Belum. Nek ana duwike ya dicoblos, nek gak usah repot-repot golput ae, bener yo saiki ku. Wayahe ngene iki kabeh ku ngumbar janji tok. Rujukan yo berarti. Iya, aku isok mangan gak isok mangan iku gak bakalan ngerti. Siji zamane Khalifah Umar bin Khattab. Pemimpin muter goleki wong sing gak iso mangan. Tapi yo gak iso ngono, Lur. Kene iki sebagai ibu-ibu ya harus ikut serta mensukseskan cari pemimpin yang hebat, cari pemimpin yang berkualitas, Rek. Yo koyo awak dhewe iki lho nek golek bojo. Itu pilih-pilih. Ben awak dhewe iki uripe berubah. Tentrem ayem. Kayak ngene iki. Hari mangan, turu, nonton, yo ngawe kaya awak dhewe iki.
Wis kalau rungokno sik Mas. Beke ta. Duwe Apa sih? beke ta duwe tip sing apik kanggo memilih calon pemimpin nang daerah awak dhewe. Pimpinan sing apik ben daerah awak dhewe maju. Masuk sih Mas. Iya ta Mas. Nah, jadi gini, sebenarnya kita itu sangat mudah sekali untuk mencari seorang pemimpin yang dimana kita bisa mengharapkan. Karena memilih pemimpin itu tidak mudah. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar yang nantinya akan kita jadikan patokan ketika kita memilih itu, sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim pasti tahu di mana ada 4 sifat, ya, 4 sifat Nabi dan Rasul yang harus kita pegangi di sini, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. 4 sifat ini yang dimana nanti harus dimiliki oleh pemimpin yang akan datang di kota kita. Karena sidik ini nanti orang itu apakah mereka itu jujur. Nah, kita kan tidak pingin yang namanya punya pemimpin di mana nanti korupsi, ya kan? Kemudian amanah. Ini amanah. Kenapa? Pemimpin itu harus menjaga amanah rakyatnya. Kita yang memilih, apa yang diharapkan, janji-janji yang sudah ditepati itu benar-benar harus terlaksana. Janji-janji yang diumbar tadi, ya, harus terlaksana, kan gitu. Nah, gitu. Kemudian harus mempunyai sifat tabligh. Tabligh itu seperti apa? Ya, kita mempunyai pemimpin itu harus mampu menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, maka juga harus diimplementasikan, harus disampaikan. Jadi begitu. Dan yang terakhir, kalau kita memilih seorang pemimpin itu harus memiliki ciri-ciri fatona. Fatona ini itu adalah kita harus mempunyai pemimpin yang cerdas. Kalau kita punya pemimpin yang tidak cerdas, ya, kalau kita punya pemimpin yang tidak cerdas, maka pemimpin kita akan mudah dibohongi, akan mudah bohong. Nah, itulah ciri-ciri yang sederhana yang harus kita miliki untuk pemimpin masa depan. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasul walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Itu ayat yang sudah jelas bahwasanya sungguh nanti Allah akan menolong, ya, menolong di mana Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta seraya tunduk kepada Allah. Nah, di dalam kitab Imatul Uzma di sini dijelaskan ada beberapa tips yang dimana harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya adalah dia seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, basatan fil ilmi. Tadi yang saya jelaskan, fatona, ya. Fatona, dia harus cerdas, dia harus berilmu. Karena pemimpin yang berilmu itu nanti akan disegani oleh masyarakatnya. Dan gitu. Kalau kita mempunyai pemimpin yang tidak cerdas, maka nanti akan malu-maluin masyarakat. Ya kan gitu. Makanya kita harus memiliki pemimpin yang cerdas. Yang ketiga, kita harus memiliki pemimpin yang sehat jasmani. Ya, tidak sakit-sakitan. Tidak sakit-sakitan. Jadi kita harus mempunyai pemimpin yang sehat jasmani, sehingga apa? Kuat untuk kesana kemari, ya. Melihat seperti tadi Umar bin Khattab, dia memutari rakyatnya, mencari siapa yang tidak bisa makan. Nah, karena harus mempunyai jasmani yang kuat. Jadi mulai dari sekarang kita tidak boleh enggan, ya, terhadap informasi kapan pesta demokrasi itu akan dilaksanakan. Ini harus kita sebarluaskan karena ini bagian dari dakwah kita bersama untuk mencari seorang pemimpin yang adil yang nantinya mampu mensejahterakan masyarakatnya. Lewat siapa? Lewat panjenengan semuanya menginformasikan ciri-ciri menjadi seorang pemimpin yang diidam-idamkan. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya minta tolong sama panjenengan semuanya menginformasikan hal ini kepada masyarakat agar partisipasi di dalam Pilkada tahun 2020 ini dapat berlangsung dengan baik.
Siap Mas, siap. Oke guys, kita sudah berbincang dengan ibu-ibu hebat. Ternyata ibu-ibu hebat ini mereka masih perlu pengetahuan terkait pilkada ini. Oleh karena itu, kita harus sering-sering menyampaikan dakwah ini secara langsung kepada mereka untuk pendidikan demokrasi kepada mereka dan untuk menentukan pilihan politik mereka agar tidak terjadi golput pada kemudian hari. Terima kasih. Nanti kita akan langsung ke kantor KPU. Kita akan meminta penjelasan kepada KPU terkait hal ini yang nantinya menjadi hal-hal yang perlu disampaikan pada masyarakat. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bye bye. Gresik kota santri, ojo lali karo para wali. Pesta demokrasi. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di kantor KPU Kabupaten Gresik, di mana nanti kita akan bertemu dengan salah satu komisioner. Kita akan berbincang bersama, kita akan ngobrol bareng terkait apakah harapan dari KPU Kabupaten Gresik ini terhadap pemilih yang nantinya akan mencoblos pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan pilkada tahun 2020 ini. Kita ikuti bersama. Yuk. Oke guys, sekarang kita sudah berada di kantor KPU Kabupaten Gresik. Kita sudah bertemu dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Gresik yang nantinya kita akan berbincang langsung terkait harapan apa yang nantinya KPU harapkan pada masyarakat untuk pemilihan di tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Kita sudah berada di depan salah satu komisioner, namanya Bapak Makmun. Nah, beliau adalah salah satu komisioner yang ada di KPU yang berkecimpung di bidang apa, Pak? Sosialisasi. Di bidang sosialisasi. Nah, ini kita sangat pas sekali karena kita nanti akan ikut serta mensosialisasikan terkait pilkada serentak di tahun 2020 ini. Pak, mohon maaf, untuk harapan dari KPU Kabupaten Gresik kepada masyarakat nantinya di tanggal 9 Desember tahun 2020 itu seperti apa? Oke. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Gresik dan pemilih tentunya, supaya nanti pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini bersama-sama mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Gunanya adalah untuk bersama-sama datang ke TPS dan menyampaikan hak pilihnya. Tidak perlu ragu karena kami di KPU sudah menyiapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dengan sangat ketat. Mulai dari cuci tangan, kemudian hand sanitizer, memastikan dalam kondisi tensinya di bawah 37 derajat. Kemudian ketika masuk ke TPS, ini sudah kita siapkan sarung tangan, begitu. Nah, nanti sama sekali tidak akan berinteraksi dengan petugas kami di TPS, sama sekali tidak berinteraksi fisik ya, karena masing-masing sudah menggunakan sarung tangan. Ketika nanti nyoblos, itu juga alat coblosnya paku ini disterilkan setiap saat. Setelah itu disampaikan kepada dimasukkan dalam kotak suara, keluar, sarung tangan dilepas, kemudian yang biasanya celup tinta begitu, itu tidak dicelup, tetapi ditetesi oleh petugas kami. Kemudian keluar juga cuci tangan kembali dan dipersilahkan untuk segera pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Itu yang pertama. Masyarakat kita harapkan untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih cerdas sebelum pemilihan, pemilih cerdas pada saat pemilihan, juga pemilih cerdas setelah pemilihan. Bagaimana menjadi pemilih cerdas sebelum pemilihan? Mari kita bersama-sama melihat apakah kita sudah terdaftar dalam data pemilih atau belum. Untuk memastikan itu silahkan dilihat dalam website KPU di
lindungi hak pilihmu.kpu.go.id, masukkan NIK, masukkan nama, di situ akan tertera jelas kita ini berada di TPS mana. Kalau ternyata masih belum ada, silakan menghubungi petugas kami yang ada di desa maupun kecamatan. Yang kedua, menjadi pemilih cerdas pada saat pemilihan. Mulai jam 7 sampai dengan jam 1, silakan datang ke TPS dengan sudah memiliki pilihan, coblos pilihan Anda semua. Jangan lupa nyoblos yang benar, jangan sampai tidak sah. Yang ketiga adalah jadilah pemilih cerdas pada saat setelah pemilihan. Jadi mengikuti tahapan rekapitulasi, kemudian juga menjadi pemilih yang peduli terhadap bupati terpilih dalam rangka bersama-sama mengawal progres pembangunan di kota Santri ini sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan oleh calon pada saat mendaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik. Prinsipnya, mari kita bersama-sama menjadi pemilih cerdas. Oke guys, tadi sudah dijelaskan sama Pak Makmun terkait bagaimana kita nantinya berpartisipasi di dalam tanggal 9 Desember 2020 itu. Kita tidak asal ragu karena sudah disiapkan, karena sudah di setting dengan benar-benar dari KPU agar kita semuanya juga berikhtiar bersama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Yang kedua tadi disampaikan bahwasanya kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Ini yang paling penting ya. Kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Kita lihat diri kita, identitas kita di lindungi-hak-pilihmu.go.id itu kita nanti bisa lihat di situ. Kemudian nanti kita juga menjadi pemilih yang cerdas saat waktu pemilihan itu. Nah, kita di situ harus sudah mampu memilih pemimpin yang kita harapkan, sehingga nanti akan melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang lain, sehingga nanti kita bisa mengikuti program ini secara keberlangsungan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.